Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, nampaknya Lebaran tahun ini kita belum bisa mudik lagi karena di samping penyebaran COVID-19 itu masih ada, juga Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran atau SE tentang peniadaan mudik Lebaran di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit sharing mengenai apa isi dari SE ini. Pertama, mungkin yang akan saya sampaikan adalah pengertian mudik itu sendiri. Di dalam SE ini, mudik adalah perjalanan pulang ke kampung halaman di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Jadi misalnya orang yang merantau di Jakarta, kemudian kampungnya ada di Cirebon, itu namanya mudik. Atau kampungnya ada di Surabaya, itu juga masuk kategori mudik. Ya. Terus kemudian siapa saja yang tidak boleh mudik? Jadi yang tidak boleh mudik sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia, baik militer, terus ASN atau pegawai negeri, kemudian swasta atau masyarakat umum yang menggunakan moda angkutan darat. Misalnya seperti menggunakan mobil, motor, dan sejenisnya. Terus kemudian juga menggunakan kereta api, kendaraan laut, kendaraan udara yang melewati kota, provinsi, maupun negara. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya ada pengecualian sih yang boleh melakukan perjalanan. Jadi tidak semua dilarang, tapi ada beberapa pengecualian yang boleh melakukan perjalanan. Pertama adalah kendaraan yang mengangkut logistik. Itu diperbolehkan. Kemudian juga untuk hal-hal yang penting seperti perjalanan dinas, kemudian juga menengok orang sakit, terus kemudian hadir atau mengunjungi saudaranya yang berduka atau meninggal dunia, kemudian mengantar orang yang sedang hamil yang hanya didampingi oleh satu orang, dan ketika mengadakan persalinan yang maksimal hanya didampingi 2 orang. Ya, itu pengecualian yang boleh melakukan perjalanan. Tetapi tentunya mempunyai syarat. Jadi misalnya surat ada SIKM, surat izin keterangan masuk. Nah, yang pengecualian tadi tetap harus ada SIKM, ada surat izin keterangan masuk. Ataupun yang melakukan perjalanan dinas, misalkan ASN, dia harus ada surat tugasnya yang minimal ditandatangani oleh eselon 2, seperti itu. Nah, surat izin keterangan masuk ini berlakunya sampai kapan? Jadi berlakunya hanya ketika pulang pergi. Misalkan suatu perjalanan mengantar logistik itu hanya berlaku ketika pulang pergi saja atau pergi pulang gitu. Ketika mau mengadakan perjalanan lagi harus ada surat tugas lagi atau SIKM lagi, begitu teman-teman semuanya. Selanjutnya teman-teman, kapan waktunya tidak diperbolehkan mudik Ramadan dan Hari Raya? Mungkin teman-teman bertanya-tanya. Jadi surat edaran ini awalnya itu adalah tanggal
6 sampai tanggal 17 Mei. Itu yang dilarang untuk mudik. Tapi kemudian selanjutnya belakangan ada adendum. Adendum surat edaran, artinya itu tambahan. Ternyata ada pengetatan-pengetatan. Bukan hanya mulai tanggal 6 Mei sampai 17 Mei, tapi ternyata di dalam adendum ini SE surat edaran peniadaan mudik adalah dimulai tanggal 22 April. Jadi kalau misalkan sekarang sudah tanggal 23, maka sudah diberlakukan peniadaan mudik 22 April sampai 24 Mei, seperti itu. Misalkan tadi tambahannya berarti 22 April sampai 5 Mei. Tapi tanggal 6-nya tetap berlaku, 6 sampai tanggal 17 yang surat edaran yang pertama. Ditambah lagi tanggal 18 sampai 24 Mei. Kalau digabung, maka semuanya diberlakukan peniadaan mudik ini adalah dari tanggal 22 April sampai 24 Mei. Ya, ini tujuannya memang untuk pengetatan dan pencegahan, meminimalisir mobilitas, yang tujuannya adalah tentunya untuk pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Ya. Selanjutnya yang terakhir ya teman-teman semuanya, bagaimana jika seseorang itu nekat untuk melakukan perjalanan. Nah, tentunya ada sanksinya teman-teman semuanya ya. Sanksinya itu bisa sanksi pidana, bisa sanksi hukuman, dan juga bisa sanksi sosial yang tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barangkali itu teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya bahwa Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran peniadaan mudik di bulan Ramadan dari mulai tanggal 22 April sampai 24 Mei. Dan kecuali memang ada pengecualian yang boleh melakukan perjalanan dengan alasan-alasan tertentu yang penting yang sudah tadi kami jelaskan di awal. Nah, apabila melanggar, teman-teman bisa ada sanksinya. Sanksinya bisa sanksi pidana maupun sanksi sosial. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita sama-sama dapat memahaminya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komen di bawah ini. Dan yang suka dengan video ini, like dan subscribe, juga share jika berkenan di media sosial yang teman-teman semua punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.